Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kematian adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak kapan terjadinya. Kematian tidak akan ada yang tahu kapan ia akan tiba. Akan tetapi kematian adalah sesuatu yang sudah pasti akan tiba adanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai manusia tentu kita akan menyesali tentang hukum kausalitas yang menjadikan sebab terjadinya sebuah kematian. Tentu kita akan menyesali kenapa harus terjadi demikian. Seandainya tidak demikian, pasti tidak akan terjadi demikian. Begitu dan begitu seterusnya. Sebagai manusia tentu kita akan menyesali ketika sesuatu itu sudah terjadi dan ternyata berakhir kepada datangnya kematian. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini di dunia maya seperti di snack video, TikTok dan lain-lain sedang viral tentang terjadinya musibah yang menimpa saudara-saudara kita di lembaga pendidikan SMK yang pada akhirnya merenggut korban jiwa, yang sebab musababnya adalah adanya program sekolah berupa study tour. Secara manusiawi tentunya kemudian akan menimbulkan pro kontra, akan menimbulkan banyak penyesalan, kemudian akan menyalahkan sana, menyalahkan sini, dan berbagai pro kontra lainnya, yang kemudian menjadikan banyak sekali hujatan yang diterima oleh lembaga pendidikan di negeri ini. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, memang begitulah dunia. Tentunya tidak lepas dari hukum kausalitas. Ketika ada kebijakan, ketika ada sebuah keputusan yang diambil, tentu akan menghasilkan sebuah reaksi. Ketika ada sebuah aksi, pasti akan memunculkan adanya reaksi, yang tentunya itu semua akan pro dan kontra. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, itu jika kita berbicara tentang hukum kausalitasnya, hukum sebab akibatnya, sebagai manusia tentu kita bisa saja menyalahkan pihak ini, menyalahkan pihak itu. Akan tetapi yang harus kita sadari sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika perasaan kita sudah kita luapkan, kesedihan kita sudah kita luapkan, maka seyogyanya sepatutnya untuk kita semua kemudian
kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, tentulah kita sudah pastinya mengikuti apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai seorang yang beriman, sekarang kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bagaimana? Kembali meyakini bahwasannya hal yang seperti ini, kematian yang datang, itu bukanlah sesuatu yang baru, yang tiba-tiba terjadi. Akan tetapi memang sudah menjadi kesepakatan kita bersama sebagai manusia. Kita sudah menandatangani nota kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana terdapat di dalam hadis bahwasannya setiap anak Adam ketika sudah mencapai umur 4 bulan di dalam kandungan, maka pastinya kita semua akan menandatangani kontrak. Sebuah kontrak yang kesepakatan itu sudah kita buat dan kita sudah menaikkan kontrak, bahkan membubuhkan sebuah tanda tangan bermaterai. Apa isi dari penandatanganan kontrak tersebut? Yaitu malaikat sudah menuliskan kepada kita nantinya ketika kita sudah berumur 4 bulan di dalam kandungan, sebuah catatan tentang bagaimana rezeki kita, bagaimana jodoh kita, siapa jodoh kita, kemudian bagaimana atau kapan kita akan mati, bagaimana kita akan mati. Detail-detailnya perjanjian itu sudah kita sepakati bersama. Kemudian kita menyatakan kesanggupan untuk menerima itu semua. Bukan hanya hal itu, akan tetapi semuanya tentang pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya sudah kita sepakati. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Jadi ketika ruh kita diletakkan kepada Nabi Adam, kepada keturunannya, min duhurihim dzurriyyatahum, maka kemudian kita semua akan membuat sebuah kesepakatan. Kita pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang alastu bi rabbikum, bahwa kita menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Mungkin sekarang kita lupa, akan tetapi pada hari kiamat nanti kita akan ingat tentang kesepakatan itu. Jadi bukan hanya itu, semuanya apa yang akan terjadi dengan kita itu sudah berdasarkan apa yang telah tertulis menjadi kesepakatan kita, dan kita sanggup untuk melakukan dan menerimanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Jadi ketika kematian, ketika ajal itu sudah tiba, sudah waktunya pada ambang batas kita hidup, maka kematian itu pasti akan datang, pasti akan tiba tepat dimanapun seharusnya kematian itu telah akan tiba. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam kitab Durratun Nasihin terdapat sebuah kisah yang mengisahkan bahwa pada suatu hari ada seorang pemuda yang berziarah, berkunjung kepada Nabi Sulaiman, baginda Nabi Sulaiman. Ketika pemuda tersebut tengah berkunjung, tiba-tiba saja kemudian Malakul Maut atau malaikat mati, malaikat kematian itu mendatangi kediaman Nabi Sulaiman, mondar-mandir di depan rumahnya, sehingga membuat Nabi Sulaiman kebingungan. Begitu juga dengan pemuda tersebut, ia menjadi kebingungan karena saking takutnya pemuda tersebut kemudian meminta kepada baginda Nabi Sulaiman agar menghantarkannya jauh dari tempat tersebut. Akhirnya karena Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi yang memiliki mukjizat, mampu mengendalikan angin, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin agar membawa pemuda tersebut ke tanah India. Kemudian setelah itu tidak berselang lama, kemudian malaikat maut pun mendatangi baginda Nabi Sulaiman. Karena penasaran, baginda Nabi Sulaiman pun bertanya kepada malakul maut, "Wahai Israil, kenapa dari tadi kamu mondar-mandir?" katanya. Akhirnya kemudian malaikat Israil pun bercerita bahwasannya dia agak kebingungan karena pada hari itu, pada jam itu, dia diperintahkan untuk mencabut nyawa sang pemuda yang berkunjung ke rumah baginda Nabi Sulaiman, akan tetapi dia harus mencabut nyawanya di tanah India. Dan ternyata kemudian baginda Nabi Sulaiman malah menghantarkan pemuda tersebut ke tanah India. Jadi sesuailah kemudian kematiannya, dicabutnya nyawa pemuda tersebut di tanah India. Masya Allah, ternyata begitu tepat waktu dan tempatnya sudah ditentukan berdasarkan catatan atau kodok yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari kisah di atas, maka seyogyanya, seberat apapun kematian yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang tercinta, orang-orang terdekat kita, maka setelah kita menyesalkan itu semua, setelah kita mengungkapkan perasaan kita, seharusnya tidak begini dan tidak begini, seyogyanya lebih baik begini dan begini, maka sebagai orang yang beriman, tentulah kemudian kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwasannya itu semua memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dan tempatnya, kapan, itu semua sudah ditetapkan, tidak bisa maju sedikit pun dan tidak pula akan mundur sedikit pun. Jadi karena mempercayai, beriman kepada qada dan qadar, itu adalah juga merupakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah juga sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ainama takunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Kul kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, akan menemui kamu. Meskipun, kendati pun kamu berada bersembunyi di dalam benteng yang tinggi, bersembunyi di lubang semut, atau bersembunyi di tempat yang tersembunyi dimanapun. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, berdasarkan ayat di atas, maka marilah ketika kita sudah selesai kepada rasa sedih kita, rasa pilu kita, maka sebagai seorang yang beriman, bersegeralah untuk kembali dan mengingat bahwasannya itu semua sudah ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan mungkin bisa mengelaknya ataupun lari darinya. Walaupun kita bersembunyi di lubang semut sekalipun, kematian akan datang kepada kita. Walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh sekalipun, kita pasti akan ditemui oleh kematian. Waktu dan tepatnya pasti akan sesuai dengan catatan yang sudah kita sepakati. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga sedikit pembahasan ini bisa menjadikan bekal kita untuk menghadapi kehidupan ini, untuk lebih bersabar, lebih berlapang dada. Karena apa? Karena ketika kita ditimpa ujian, ditimpa musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pilihannya hanya ada dua. Ketika kita diberikan kenikmatan, apakah kita bersyukur ataukah kita kufur? Ketika kita ditimpa musibah ataupun ujian, apakah kita mau bersabar ataukah kita menghujat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua itu kitalah yang akan menentukannya. Apakah kita memilih sebagai orang yang bersyukur dan bersabar terhadap apapun yang diberikan, ketetapan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan hidayah dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kesadaran dan kesadaran, sehingga kita tidak terjerembab kepada sudut pandang kita yang kemudian menyalahkan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga pembahasan ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.